Iya Mas, justru itu baru ngeh juga nih kalau sebenarnya kayaknya udah lama ya nggak main film, baru ngeh udah 3 tahun vakum gitu, dan sekarang kembali lagi. Excitementnya berasa sekali. Memang aku ini orangnya juga nggak pernah merasa cukup, apalagi untuk sesuatu yang memang aku mesti belajar, itu memang pengen belajar terus. Jadi di film ini tuh buat aku memang satu kesempatan untuk aku bisa nambahin ilmu lagi nih di dunia acting, terutama kan ini filmnya genrenya horor yang aku belum pernah main sebelumnya. Jadi tapi kalau yang namanya deg-degan pasti sempet agak ini juga nih, kayak nge-scanning diri nih, bisa nggak ya aku akan memenuhi ekspektasi sutradara dan orang-orang yang lain nggak ya gitu. Tapi ya justru perasaan itu yang memang akhirnya ngebuat aku untuk berusaha gali lagi lebih banyak, tanya-tanya juga dan segala macam untuk bisa menghasilkan acting yang mudah-mudahan bisa diterima dengan baik gitu. Ya, jadi Anak Titipan Setan ini satu film yang sebenarnya itu ada cerita aslinya, based on true event ya. Mungkin nggak persis cerita tentang semua detailnya tuh enggak, tapi beneran ada. Ini tuh urban legend dari Jawa Tengah gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal pesugihan dan kawan-kawan itu kan memang banyak ya, maksudnya di Indonesia juga kita familiar lah dengan hal tersebut. Cuman memang untuk pesugihan yang kali ini itu namanya pesugihan Jaran Penoleh. Nah itu memang kurang populer sih di Indonesia, orang-orang tuh belum banyak yang tahu. Nah oleh karena itu diangkat sama Mas Erwin Arnada selaku sutradara dan juga sekaligus penulis, itu biar bisa ngasih edukasi juga ke orang-orang, selain tujuannya untuk mengentertain orang-orang ya, tapi juga bisa ada edukasi dan value-value yang bisa dipelajarin dari situ gitu. Jadi filmnya ini tentang satu keluarga yang melakukan perjanjian dengan kuasa gelap untuk mendapatkan sesuatu. Nah dan intake-nya semuanya dimulai dari situ. Kalau aku sendiri berperan sebagai Putri. Putri itu bermain di Putri itu adalah anak dari Eyang Susana yang diperankan oleh Ingrid, yang juga adalah seorang ibu di film itu gitu. Jadi makanya sama Gisel juga nggak susah-susah banget untuk relate-nya gitu, karena emang punya anak juga kurang lebih seumuran juga gitu. Anak Gisel yang di film, anak Putri yang di film sama anak aku yang beneran itu kurang lebih sama. Jadi pas memerankannya lebih bisa bawa feelingnya dan emosinya gitu. Kalau tantangan pasti buat aku banyak, karena udahlah main film gak banyak-banyak amat, udah lama enggak, filmnya horor gitu, pastinya banyak yang dipelajari, terutama kayak porsi acting aku tuh bisa pas gak ya gitu, enak gak ya gitu, kurang kah atau lebih kah, mulai dari semua gesturnya, ekspresinya, suara yang dikeluarinnya, kalau orang ketakutan tuh gimana gitu kan itu semua kan dibayangin dan harus dikeluarin dengan bener gitu. Itu satu susah. Terus walaupun sebenarnya banyak banget support dari yang lain-lain untuk kayak oke kok, bagus kok gitu, termasuk Mas Erwin juga kayak nggak banyak shotnya, kayak begitu udah take kalau udah cukup udah gitu. Terus tapi tetap aja gitu ngerasanya agak insecure gitu. Sama tantangan lainnya juga mungkin karena setnya tuh banyak di luar, terus mesti lari-lari malam-malam tanpa sendal gitu, karena kan udah ketakutan, sendalnya udah nggak tahu lempar kemana, udah nggak tahu. Ya itu agak lumayan aja sih. Kaki tuh agak jelek banget, abis gitu jorek gitu. Coklat semua, kasar itu karena lari-lari di hutan nggak pakai sendal. Cuman ya namanya pengalaman, semuanya seru sih. Terus kalau scene yang paling aku berkesan, sebenarnya pasti semua punya bobotnya, cuman ada satu scene panjang yang Mas Erwin tuh baru direct tuh di tempat, nggak ada di skrip, yang Gisel mesti
ikutan berimprovisasi gitu untuk memerankannya. Tapi ya luckily ada banyak pemain-pemain yang waktu itu jadi hantu yang sangat mensupport luar biasa. Jadi acting ketakutannya nggak usah acting banget, emang takut beneran gitu. Oke, kalau ditanya kenapa harus nonton Anak Titipan Setan, karena ini bukan cuman film horor yang sekedar nakut-nakutin dan ngaget-ngagetin aja, tapi menurut aku banyak value yang bisa diambil dari sini. Terus juga kalau emang suka film pasti akan suka banget karena dari shotnya, pengambilan gambarnya itu semuanya tuh beauty. Jadi ini tuh nggak hanya serem tapi juga cantik dengan artnya yang juga keren. Aku suka banget ya sama settingan dan semua perintilan yang ada di situ. Terus scene-nya yang juga diambil sama Mas Erwin tuh menurut aku unik gitu. Jadi kayak bukan cuman sekedar hantu-hantuan aja. Jadi buat semua teman-teman yang suka sama film horor atau mungkin tadinya nggak suka film horor, coba aja deh nonton deh. Tanggal 12 Januari 2023 film Anak Titipan Setan akan tayang di bioskop kesayangan kamu. Kalau bedanya, kayaknya memang untuk film horor itu intensitas emosi yang dikeluarin tuh jadinya lebih banyak, lebih tegang gitu kan, lebih pokoknya dikit-dikit takut, khawatir gitu. Itu tuh lebih berasa banget kalau horor, jadi lebih capek sebenarnya, tapi ya seru juga kan, itu memang belajar hal baru. Terus bedanya lagi ya paling kebanyakan syutingnya jadinya gelap-gelap. Sementara kayak kalau muka-muka shadingan kayak begini kan kadang ngandelin banget sinar matahari, cahaya. Apa tuh sih Mas yang megangin apa namanya tuh yang putih-putihan apa itu biar cantik. Lah ini syutingnya gelap, lampunya juga temaram gitu. Karena ini muka jadi apa nih di layar nih. Cuman ya udah pasrah aja lah yang kayak gitu-gitu, kadang cuman sekelibat aja kayak lucu ya. Ini memang beda banget sih kalau film horor. Kalau ditanya ketagihan atau enggak, pastinya ketagihan Mas, pasti gitu. Beda sih Mas, beda sekali. Karena kalau nyanyi kan aku sudah melakukan dunia tarik suara dan segala macam dari kecil, dari aku umur 6 tahun gitu. Di Surabaya juga diproses banyak, dari mulai nyanyi sama badut, nyanyi di restoran, di kawinan. Jadi pas ke Jakarta ikutan ajang mencari bakat itu dibentuk lagi, diproses lagi, tapi kan udah biasa nih gitu. Kalau ini kan hal baru, dunia baru yang emang intensitas kerjanya juga nggak terlalu banyak dan sering gitu. Jadi beda banget. Kalau di sini aku berasa banget emang harus total banget. Ya semua pekerjaan harus total. Cuman ini lebih lagi gitu, extra effort gitu untuk bisa belajar dan menyuguhkan yang lebih baik dari setiap judul-judulnya gitu. Ya yang secara serius dibahas sih belum, tapi pengennya mau karena kangen juga, ternyata udah lama juga ngenyanyi. Karena kayak potong pandemi juga ya, kita kayak nggak ngeh gitu loh kalau selama ini tuh udah terlalu santai ngikutin arus gitu ya. Setelah ini akan di-set goal-goal yang baru pastinya. Mudah-mudahan dalam karir bernyanyi juga ada karya-karya baru lagi. Kalau dunia hiburan itu kebetulan Gimpi tuh kayaknya belum yang interest banget. Jadi kalau tanyain kayak mau jadi penyanyi enggak gitu-gitu masih. Cuman kan yang namanya darah seni kayaknya dari sama dia nggak jauh-jauh. Jadi aku memfasilitasi aja apa yang dia suka. Kalau emang kemarin suka nyanyi atau dia emang lagi suka main piano, maksudnya ngeliat temennya main piano dia pengen, ya aku panggil guru. Nah kebetulan setelah melalui beberapa perang gitu, setiap dia latihan dan segala macam tuh susah banget, suka males. Gurunya tuh beride, Bu kayaknya anak ini kayak mesti saya cemplungin aja deh ke konser dan kompetisi katanya, supaya dia mau belajar. Dan ternyata bener aja, begitu dikenain kompetisi sekali
dia emang punya jiwa kompetitif nih, kayaknya nurun sama dari maknya. Jadi begitu dia main, dia kebetulan tuh dapat posisi ke-6 harapan 3. Ya dia seneng, tapi pasti kan ada rasa nggak puas dari dia. Begitu ngelihat yang juara 1, dia bilang ke aku, mah tau nggak, yang juara 1 itu latihan di rumah, lagunya tuh diulang sehari 40 kali katanya. So aku bilang, nah kan I told you ya kan, makanya kita mau latihan sekali aja kita berantem dulu, perang lari-lari. Jadi sejak saat itu dia latihan sendiri tanpa diminta. Jadi aku senang juga sih, jadi melalui kompetisi kemarin dia bisa punya keinginan yang lebih untuk lebih rajin main pianonya, dan dari kompetisi yang dia juara 6 itu dia dikasih kesempatan untuk mengikuti lomba yang sama tapi kayaknya lebih luas di Hong Kong apa gimana gitu nanti di tahun 2023. Jadi makanya dia lagi semangatnya nih sama gurunya belajar. Lucu sih, sebenarnya lucu banget kalau akan bisa collab. Cuman ya itu, aku kayaknya kebalikin lagi kapan Gempi maunya, karena kan gak mau maksa. Cuman mungkin ngarahin iya, menjadi orang tua yang persuasif mungkin ya, kalau emang collab sama Gempi lucu gitu. Itu satu hal yang menantang, yang kayaknya untuk jadi orang tua itu kan proses belajar seumur hidup juga. Apalagi dengan kegiatan, pekerjaan dan lain-lain gitu. Tapi ya dinikmatin aja sih. Untungnya tuh memang aku punya support system yang luar biasa, yang bisa backup kalau aku lagi nggak bisa megang Gempi langsung gitu. Tapi kan gimana pun kontrolnya tetap semuanya dari aku juga gitu. Jadi seru sih. Cuman kadang-kadang namanya ibu ya, kayaknya ngerasanya kurang aja terus gitu waktunya. Kayaknya sebel, kayak sering sekali bentrokan gitu sama hati nurani. Jadi kayak kadang-kadang kalau apalagi perempuan lagi sebulan sekali, bisa melo perkara begituan. Tapi ya kalau udah begitu cuma diingat lagi ya bersyukur sama kondisinya, ya just try to do my best yang kita bisa, dan belajar terus sih dari setiap prosesnya gitu. Enggak sih, kebetulan kalau Natal dari aku dan keluarga tuh nggak ada tradisi yang aneh-aneh, yang ribet-ribet. Malah banyaknya diundang Natal sama sahabat, teman-teman, dari komunitas, dari apa gitu-gitu. Cuman ya memang kayaknya kalau memasuki bulan Desember nggak pernah santai ya. Selalu di setiap Desember pasti kegiatan memang banyak, dan apa ya udah terbiasa sih. Jadi enjoy aja. Sepertinya di akhir tahun emang bakalan jalan-jalan, udah direncanain dari kemarin udah lama, dari tahun lalu deh kayaknya. Jadi udah request mau liburan bareng, rame-rame. Dia bilang boleh nggak sih kita liburannya bareng-bareng, nggak misah-misah gitu. Jadi ya udah kita arrange buat akhir tahun. Kebetulan kita punya pohon Natal tuh enak banget, tinggal dislobokin udah jadi. Jadi nggak perlu dihias-hias lagi. Yang dislobokin aja ngebongkarnya bisa-bisa bulan Februari. Ya jadi apalagi yang ngehias sendiri, takutnya ntar sampai Juni masih nongkrong lagi di ruang tengah. Jadi sebenarnya nggak sampai ngehias, tapi kita pasti selalu ada pohon Natal yang nanti ditaruhin kado-kado semua orang untuk Gempi. Kalau Natal dia nggak ada privilege untuk request terus. Ulang tahun juga request. Ini aja dia udah request buat ulang tahun dia Januari, katanya mau temanya kerupuk kulit. Apa coba temanya kerupuk kulit? Aku mesti cosplay jadi kerupuk kulit kali, nanti jahit baju kali ya, kerengkel. Emang dasar tuh anak-anak lucu-lucu banget. Ya justru itu yang aku selalu dulu mungkin nggak terlalu ngeh kalau ditanyain makna Natal, pasti ya udah Natal ya gitulah, kumpul keluarga, tukar kado, merayakan hari kelahiran kalau di kita Yesus gitu kan. Tapi makin kesini makin proses hidup makin banyak, pembelajaran makin banyak, relationship sama Tuhan juga jauh lebih pasti lebih erat, lebih berkembang. Masukin Natal itu ternyata benar-benar kerasa harunya gitu, karena kalau buat di kami kan yang merayakan Natal itu menjadi momen kelahiran Yesus gitu, dan itu buat kami itu satu bukti nyata cinta kasihnya Tuhan gitu buat kita, untuk apa ya, untuk bisa
punya kesempatan, ada hope, ada masa depan gitu yang bisa cerah, yang dijanjikan, walau terlepas dari apapun yang sudah pernah kita kerjakan sebagai manusia. Itu ada pengampunan, ada pengharapan. Jadi di setiap Natal jadinya sekarang rasanya bersyukur, rasanya hangat perasaannya karena merasa dicintai sama pencipta gitu. Hal yang belum tercapai, apa ya? Karena aku tuh dulu banget orangnya sama sekali nggak punya rencana, sangat-sangat go with the flow. Tapi kan seiring berjalannya waktu juga ternyata nggak bisa juga begitu. Memang mesti setting goals. Tapi untuk tahun ini sepertinya semuanya sangat bisa disyukuri. Pekerjaan aman, bisnis juga baik, anak juga ya bisa dibilang baik gitu. Palingan untuk kedepannya aja sih, untuk bisa terus stabil melakukan apa yang dilakukan sekarang, berproses terus menjadi orang yang lebih baik gitu dalam segala aspek kehidupan, bisa berkembang, bisa lebih jadi berkat juga dengan apapun yang aku perbuat gitu. Ya bisa jadi gimana ngomongnya, impactful gitu. Itu sih paling yang tadi aku bilang, pengen bisa lebih baik, pengen bisa impactful, bisa lebih jadi berkat aja dengan semua yang dikerjain, mau melalui pekerjaan aku sebagai yang bisa dibilang mau penyanyi, mau ngacting kek, mau ngapain, influence orang dalam hal apapun gitu. Sebagai seorang ibu juga pasti pengennya bisa lebih baik, menyediakan waktu lebih banyak gitu kan. Ya berarti harus lebih canggih, harus lebih pintar, harus lebih kuat gitu, harus lebih cermat juga nanggepin segala sesuatu gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh suka gimana entar, tapi lagu deh boleh, aku mau deh punya lagu. Banyak film juga mau, mau semua. Ya lebih ke apapun lah yang nanti akan dipercayakan ke aku, mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya gitu. Oke deh, terima kasih.